Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Putri Ramadhani, nomor induk mahasiswa 2019-25250. Saya dari kelas praktikum pengauditan A2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video pembelajaran mengenai beban dibayar di muka, atau apabila dalam buku praktikum pengauditan PT Bina Citra Pesona terdapat pada tugas nomor 7 halaman 55. Pada tugas kali ini, mahasiswa sebagai auditor diminta untuk menganalisis, menelusur saldo-saldo ataupun voucher-voucher yang berkaitan dengan beban-beban yang dibayar di muka, baik untuk asuransi dan yang lainnya. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan mengenai asuransi yang dibayar di muka serta beban asuransi yang dibayar di muka. Baik, informasi yang didapatkan dari buku instruksi mengenai asuransi dibayar di muka adalah mahasiswa diminta untuk membukukan asuransi dibayar di muka serta beban dibayar di muka pada lembar kerja D1. Nah, seperti ini wujud lembar kerja D1. Pada lembar kerja D1 ini diketahui tentang voucher-voucher apa saja yang berkaitan dengan asuransi ini, kemudian mengenai saldo pada awal tahun 2005 atau sama dengan saldo pada akhir tahun 2004, kemudian informasi mengenai pembayaran premi, beban asuransi, serta saldo pada akhir tahun 2005 atau pada tanggal 31 Desember 2005. Informasi-informasi yang akan kita catat dalam D1 ini berasal dari kertas kerja halaman D2. Oke, ini. Dalam kertas kerja halaman D2 ini terdapat informasi mengenai asuransi PT Bina Citra Pesona yang telah dibayarkan atau mengenai polis asuransi yang telah dibayarkan oleh perusahaan. Yang pertama, ini mengenai asuransi kebakaran dan kecelakaan. Yang kedua, mengenai asuransi kendaraan bermotor. Yang ketiga, asuransi publik. Dan yang keempat, tentang asuransi keselamatan kerja. Semuanya dibayarkan kepada PT Asuransi Mitra Lamsa. Oke, baik. Asuransi pertama yang dibayarkan kepada PT Asuransi Mitra Lamsa adalah asuransi mengenai kebakaran dan kecelakaan gedung beserta isinya. Pada polis asuransi ini terdapat dua nomor polis. Yang pertama, polis nomor 4628/41/8001 yang memiliki jumlah pertanggungan sebesar 3 miliar tertanggal 1 Juli 2003 selama jangka waktu 2 tahun. Kemudian preminya sebesar 31.250.000. Kemudian polis nomor 2 bernomor 4628/41/8002 dengan jumlah pertanggungjawaban sebesar 5 miliar tertanggal 1 Juli 2005 dengan jangka waktu 2 tahun dan preminya sebesar 62.500. Berdasarkan informasi yang kita dapat tersebut, kita harus membukukan pada lembar kerja D1. Namun sebelumnya kita harus mengetahui dulu apakah pada awal tahun 2005 terdapat saldo awal yang masih tersisa dari laporan tahun sebelumnya. Ini dapat kita temukan pada buku 3, yaitu buku kertas kerja pemeriksaan tahun 2004, halaman 32. Ternyata perusahaan masih memiliki asuransi yang dibayar di muka untuk kebakaran dan kecelakaan gedung beserta isinya dengan nomor polis 4628/41/8001 dengan saldo 7.812.000. Maka kita akan mencatatnya pada saldo awal tahun 2005 sebesar 7.812.000. Dari informasi pertama tadi, kita ketahui bahwa polis ini tertanggal 1 Juli 2003 dalam jangka waktu 20 tahun. Maka polis ini akan jatuh tempo pada 1 Juli 2005. Nah, berarti apabila kita membukukan pada 31 Desember 2005, maka asuransi yang dibayar di muka ini sudah menjadi beban asuransi untuk tahun tersebut. Kemudian muncullah polis asuransi yang kedua dengan nomor polis 4628/41/8002 sebesar preminya 62.500. Angka ini kita tuliskan pada pembayaran premi. Nah, kemudian dari pembayaran premi ini kita hitung berapa jumlah asuransi dibayar di muka yang sudah menjadi beban asuransi untuk tahun 2005 mulai dari tanggal 1 Juli 2005 hingga 31 Desember 2005. Nah, dari tanggal tersebut kita dapat mengetahui nominal 62.500.000 itu yang sudah menjadi beban asuransi adalah 15.625. Angka ini diperoleh dari
62.500.000 dikali dengan bulan dari bulan Juli awal hingga 31 Desember 2005. Karena jangka waktunya 2 tahun, maka 24 bulan, maka 62.500.000 dikali 7 per 24 bulan akan diketemukan hasil 15.625. Baik, untuk total beban asuransi yang ada di sini, kita bulatkan ke ribuan terdekat ya. Oke, dengan demikian kita dapat mengetahui jumlah asuransi dibayar di muka yang telah menjadi beban asuransi dibayar di muka untuk tahun 2005 yaitu sebesar 7.812.000 dari polis asuransi yang pertama dan yang kedua sebesar 15.625.000 dari polis asuransi yang kedua. Maka kita dapat mengetahui saldo akhir untuk asuransi dibayar di muka yang masih tersisa yaitu sebesar 46.875. Ini diperoleh dari total saldo awal ditambah pembayaran premi pada tahun 2005 dikurangi beban asuransi selama tahun 2005, maka dapat diketemukan nominal 46.875. Selanjutnya, dari informasi buku halaman D2 kita dapat mengetahui polis asuransi tentang kendaraan bermotor pada halaman 34 lagi. Nah, pada polis asuransi ini juga terdapat dua polis. Yang pertama yaitu bernomor polis AB6048R3 dengan kendaraan golongan A, jumlah pertanggungannya 1 miliar, tertanggal 31 Maret 2004 dengan jangka waktu 1 tahun, preminya 8.750.000. Polis yang nomor 2 yaitu AB6048R4 dengan kendaraan golongan B dengan jumlah pertanggungjawaban sebesar 1 miliar, tertanggal 31 Maret 2005 dengan jangka waktu 1 tahun, premi 9.630.000. Seperti step pertama tadi, yang pertama kita akan mencari tahu apakah ada sisa asuransi dibayar di muka yang terjadi setelah tahun 2004, setelah penutupan tahun 2004. Dari buku ketiga tadi dapat kita ketahui juga ternyata untuk asuransi kendaraan bermotor terdapat sisa saldo polis asuransi yang pertama yaitu sebesar 2.188.000 karena polis ini tertanggal pada 31 Maret 2004 dengan jangka waktu 1 tahun, maka polis ini akan habis jangka waktunya pada tanggal 31 Maret 2005. Dengan kata lain masih dalam satu periode 2005, maka 2.188.000 ini akan menjadi beban asuransi untuk tahun 2005. Yang kemudian polis asuransi untuk kendaraan bermotor yang kedua itu terdapat premi sebesar 9.630.000. Angka ini kita tuliskan pada pembayaran premi. Kemudian kita cari berapakah besar beban asuransi untuk periode 2005 mulai tanggal 31 Maret hingga 31 Desember 2005. Nah, berdasarkan perhitungan bulan, kita ketahui dari 31 Maret sampai 31 Desember itu selama 9 bulan. Dan jangka waktunya 1 tahun, maka 9.630.000 ini kita kalikan dengan 9 per 12. Dapat diketahui angka 7.223.000 yang menjadi beban asuransi untuk tahun 2005. Dengan demikian, kita dapat mengetahui lagi saldo asuransi dibayar di muka untuk asuransi kendaraan bermotor di akhir tahun 2005 adalah sebesar 2.407.000. Yang ketiga adalah tentang asuransi publik. Dari buku D2, kita ketahui pada asuransi publik ini terdapat 3 polis. Yang pertama public liability, yang kedua collision, yang ketiga comprehensive. Kemudian kita cari kembali saldo awal pada tahun 2005 apakah ada dari buku 3 tahun 2004. Dapat diketahui bahwa saldo pada akhir tahun 2004 atau saldo awal pada tahun 2005 untuk public liability itu sebesar 18.376.000. Untuk collision itu sebesar 13.562.000 dan untuk komprehensif itu sebesar 7.874.000. Kemudian dari lembar D2 itu diketahui bahwa asuransi publik ini tertanggal 1 Oktober 2003 hingga dalam jangka waktu 3 tahun, maka selama 12 kali 3 yaitu 36 bulan. Dengan kata lain, untuk tahun 2005 maka 1 tahun penuh, sehingga dari premi liability yang sebesar 31.500.000 itu kita ambil 1 tahun penuh.
yaitu 12/36 atau langsung saja dibagi 3, maka akan menunjukkan nominal sebesar 10.500.000. Kemudian untuk koalisian itu preminya sebesar 23.250.000. Langsung saja kita bagi dengan 3 karena 3 tahun, maka diketemukan beban asuransi untuk tahun 2005 adalah 7.750.000. Sedangkan untuk komprehensif itu premi asuransinya sebesar 13.500.000. Kita bagi 3 untuk menemukan beban asuransi selama tahun 2005 yaitu sebesar 4.500.000. Dengan hasil beban asuransi ini dan saldo awal pada tahun 2005, maka kita dapat mengetahui saldo akhirnya dari saldo awal dikurangi beban asuransi tahun 2005. Maka dapat diketahui untuk public liability sebesar 7.876.000, untuk collision sebesar 5.812.000, untuk komprehensif sebesar 3.374.000. Asuransi terakhir adalah asuransi keselamatan kerja dengan nomor polis KH8034 dengan tanggal 30 Juni 2004 hingga jangka waktu 3 tahun, yang berarti jatuh temponya tanggal 30 Juni 2007. Nah, saldo awalnya kita dapat ketahui dari lembar kerja tahun 2004. Diketahui bahwa polis ini masih memiliki saldo akhir tahun 2004 atau saldo awal tahun 2005 sebesar 13.064.000. Kemudian kita cari yang untuk beban asuransi, karena tadi jangka waktunya 3 tahun, maka langsung saja premi asuransi sebesar 15.676.000 yang telah dibayarkan pada tanggal 30 Juni 2004 tadi kita bagi dengan 3, maka dapat diketahui yang sudah menjadi beban asuransi adalah sebesar 5.226.000. Namun karena polis ini tidak dibayarkan pada tahun 2005, maka tidak dicatat dalam pembayaran premi, hanya mencatat sebesar beban asuransinya. Dengan demikian kita dapat mengetahui saldo akhir tahun 2005 sebesar 7.838.000. Kemudian kita memberikan tick mark yang sesuai dan kita beri arah ke TB1 dan TB2 yang menandakan saldo ini harus sesuai. Yang TB1 saldo 74.182.000 ini harus sesuai dengan saldo asuransi dibayar di muka pada TB1, sedangkan 60.824.000 ini harus sesuai dengan beban asuransi yang terdapat dalam B2. Sekian video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.